Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 196, Membentuk Grup 1. Lin Xiao tersenyum cerah. Sesuatu seperti ini hampir tidak ada tantangan. Dia sudah mengalami beberapa situasi hidup dan mati di desa. Mengangkat kepalanya, dia menatap guru itu. Tapi jika saya lulus, saya ingin Anda mengundurkan diri. Apa? Semua orang memandang Lin Xiao dengan tak percaya. Mereka terkejut bahwa seorang siswa berani meminta sesuatu seperti itu. Tidakkah dia menyadari bahwa akibat dari apa yang dia katakan akan menjadi sesuatu yang sangat besar? Guru Suluo tertawa. Kamu berani bertaruh denganku, Brat? Iya, aku tidak keberatan bahkan jika kita menandatangani perjanjian jika kamu ingin mundur. Lin Xiao mengangkat bahu. Putri Lan Yihua tertegun. Dia memandang Lin Xiao dan ingin membuka mulutnya. Jika mereka menandatangani perjanjian, tidak ada pihak yang dapat memutuskannya apapun yang mereka inginkan. Itu hanyalah hukuman mati bagi pihak yang kalah. Tidak apa-apa, percayalah padanya. Sui Wenyan mengirim transmisi suara ke Putri Lan Yihua. Sang putri menoleh untuk melihat ke arah Sui Wenyan, tetapi Sui Wenyan hanya tersenyum dan mengangkat bahu. Sementara Sui Wenyan tidak mengenal Lin Xiao selama itu, dia tahu bahwa tidak mungkin Lin Xiao mengatakan omong kosong. Jika dia berani mengatakannya, itu berarti dia memiliki keyakinan tertentu bahwa dia akan mampu melewatinya. Adapun bagaimana, itu untuk nanti. Guru Suluo tertawa. Baik, selama kamu tidak menyesalinya, Brat. Aku yakin kamu yang akan menyesalinya. Di bawah pengawasan semua siswa, Guru Suluo mengeluarkan kertas persetujuan dan menandatangani namanya. Dia memberikannya kepada Lin Xiao, memberi isyarat agar dia membaca isinya. Jika tidak ada yang ingin dia tambahkan, dia bisa menandatanganinya. Lin Xiao membacanya dan sangat jelas. Itu hanya kesepakatan taruhan antara mereka berdua dan jika salah satu dari mereka kalah, mereka harus siap membayar apa yang telah mereka sepakati. Dia menandatanganinya lalu menyerahkannya kepada guru. Baiklah, aku tidak perlu menghadiri kelasmu, kan? Ayo pergi. Ayo pergi. Sementara para siswa tertegun, mereka melihat 3 orang mengikuti di belakang Lin Xiao. Tidak hanya mereka, Putri Lan Yihua juga ragu-ragu pada awalnya sebelum dia mulai mengikuti Lin Xiao. Mereka mengikutinya. Kegilaan. Ya, apakah mereka juga ingin dikeluarkan dari akademi? Bukankah kelas dasar wajib? Di ujung lapangan latihan, Putri Xiao Yue menyaksikan keributan itu. Sudut bibirnya melengkung ke atas. Dia sedang memikirkan cara untuk membuat adiknya pergi dengan sukarela. Untuk berpikir bahwa akan ada situasi yang nyaman. Betapa bodohnya bocah itu untuk mendekati saudara perempuannya. Mereka hanya mencari ajal mereka. Setelah beberapa detik hening, beberapa orang mulai berbicara. Yah, itu tidak seperti kelas yang banyak digunakan. Dasar Qi sudah diajarkan kepada hampir semua dari kita saat itu. Benar, lebih baik menggunakan waktu untuk melatih hal lain. Setuju. 3 pemuda melangkah maju lalu meninggalkan tempat latihan, membuat yang lain tercengang. Melihat penampilan mereka, terlihat jelas bahwa mereka adalah orang biasa atau orang dengan latar belakang rendah. Lagi pula, mereka tidak memiliki seragam ketika mereka masuk akademi saat itu. Seorang wanita muda yang mengenakan gaun merah menyala juga melihat keributan itu. Pada awalnya, dia hanya ingin mendengarkan omong kosong kelompok itu dan merasa bahwa mereka benar karena tidak ada orang yang bisa mengatakan masa depan seperti apa yang menanti mereka. Banyak yang mencoba membuat jalan mereka menjadi lebih kuat dan lebih berpengaruh untuk masa depan mereka. Tapi siapa yang bisa memberi jaminan? Tidak ada. Aku, Fan Ling, tidak suka memikirkan menjatuhkan orang dengan latar belakang rendah. Jadi bagaimana jika kita tidak memiliki latar belakang yang baik? Pertemuan yang bermanfaat dapat terjadi pada siapa saja, terlepas dari latar belakangnya, suaranya terdengar saat dia mulai melangkah keluar. Matanya tajam saat dia menoleh ke belakang. Aku akan pergi, guru. Tidak perlu khawatir karena kurasa aku juga tidak membutuhkan kelasmu. Guru Suluo tertegun. Dia memandang Fan Ling dengan tidak percaya.
Nona Fan, kamu. Saya pergi. Fan Ling dikenal sangat belak-belakan dan pemarah. Karena keluarga Fan juga merupakan keluarga besar di ibu kota, tidak ada yang berani melawan wanita muda ini kecuali jika mereka memiliki latar belakang yang cukup. Jika tiga pemuda yang memilih untuk mengikuti Lin Xiao saat itu adalah pemuda biasa, gadis muda ini adalah seseorang dengan latar belakang yang baik. Tidak terbayangkan bahwa dia bersedia mengikuti mereka. Kamu ingin pergi dengan sampah-sampah itu? Sampah. Fan Ling tertawa. Dia menatap guru di depannya. Bukankah kamu sudah tahu bahwa kakekku membangun Fan Family dari nol? Di mataku, kamu hanya meremehkan orang-orang yang mungkin mencapai hal besar di masa depan. Siapa yang tahu apa yang direncanakan surga untuk mereka? Kamu, Guru Suluo kehilangan kata-kata. Legenda Fan Family diketahui semua orang. 100 tahun yang lalu, keluarga Fan tidak lain adalah seseorang yang menjadi terkenal dan mendirikan keluarganya di ibu kota. Tidak peduli bagaimana orang lain mencoba menekannya, pria itu berhasil menggulingkan segalanya dan akhirnya mendirikan keluarga Fan. Sekarang, keluarga Fan adalah salah satu dari sedikit keluarga besar di ibu kota yang tidak berani disinggung oleh siapapun. Satu keluarga telah membayar harga dengan nyawa mereka ketika mereka mencoba untuk campur tangan saat itu. Tidak ada yang berani mencoba lagi. Betapa bodohnya, Pangeran Lin Kai meludah. Pangeran Lin Hong mengangkat alisnya dan hanya menyaksikan keributan itu. Dia tidak punya niat untuk terlibat dalam kesepakatan yang berantakan ini. Apapun yang ingin mereka lakukan bukanlah urusannya. Matanya tertuju pada Putri Lan Xiao Yue saat dia memikirkan cara untuk menarik perhatian putri ini. Membangun hubungan dengannya lebih penting daripada memedulikan orang-orang itu saat itu. Bab 197, Membentuk Grup 2. Kau sangat ceroboh, kakak. Lin Yun menghela nafas setelah mereka pergi cukup jauh dari keributan itu. Lin Xiao mengangkat alisnya dan mengangkat bahu. Dia tidak menyukai orang seperti guru yang meremehkan orang dengan latar belakang rendah. Memang benar jalan mereka mungkin lebih sulit karena mereka tidak memiliki siapapun untuk diandalkan, masih ada kemungkinan bagi mereka untuk menjadi kultivator yang kuat di masa depan. Mengapa guru tidak memberi mereka kesempatan? Dia hanya menggunakan prasangkanya untuk memandang rendah mereka. Tapi langkah ini berguna. Iya. Lin Xiao tidak menjawab dan melihat ke belakang. Dia memperhatikan bahwa ada 4 orang yang keluar bersama mereka. Yang lain juga memperhatikan mereka dan tampaknya dengan Lin Xiao mengungkapkan keyakinannya seperti itu, dia telah menarik orang lain untuk ikut dengannya. Ketiga pria itu memiliki penampilan yang layak. Yang pertama adalah seorang pria besar dengan perawakan kurus. Dia membawa kapak besar di punggungnya dan tampak agak menakutkan pada pandangan pertama. Namun, ekspresinya hangat. Yang kedua adalah pria kurus namun tinggi. Dia mengenakan jubah bagus, yang menyatakan bahwa dia pasti berasal dari latar belakang bangsawan. Penampilannya yang bersih juga memudahkan seseorang untuk menganggapnya sebagai generasi ketiga dari keluarga kaya yang hanya dikenal karena kesia-siaannya. Asteris batuk. Yang ketiga adalah seorang pemuda kecil. Dia memiliki penampilan kekanak-kanakan dan terlihat cukup muda. Namun, ada kilatan samar di matanya yang tersembunyi di bawahnya. Seolah-olah seorang anak kecil dipaksa menjadi dewasa begitu cepat sehingga orang mau tidak mau merasa sakit hati. Tapi di dunia kultivasi yang kejam seperti ini, tidak ada yang memberi kelonggaran kepada anak-anak hanya karena mereka masih kecil. Bung, kamu sangat hebat saat berbicara seperti itu. Iya, aku tidak percaya ada seseorang yang berani berbicara. Yang kedua juga mengangkat ibu jarinya. Pemuda ketiga mengangguk. Anda menakjubkan. Lin Xiao tersenyum. Aku hanya berbicara apa yang aku pikirkan. Mengapa orang dengan latar belakang rendah harus diremehkan? Ini tidak seperti kita dapat memiliki pilihan di mana kita akan dilahirkan. Namun, apa yang ingin kita lakukan dalam hidup kita sepenuhnya ada di tangan kita. Mereka semua menganggukkan kepala setuju. Di mata mereka, yang harus mereka pedulikan hanyalah apa yang akan mereka lakukan. Jika mereka percaya bahwa mereka akan menjadi seorang kultivator yang kuat, itu berarti mereka harus bekerja keras. Aku Lin Xiao, siapa namamu? Lin Xiao bertanya. Lin, pemuda pertama tertegun.
Namun, dia tidak dapat mengingat pangeran manapun yang cocok dengan deskripsi Lin Xiao, jadi dia mendorong pemikiran itu ke belakang. Saya Han Jiang. Saya Lu Jian. Xiaye. Lin Xiao mengangguk. Ini adalah Lin Yun, Sui Wenyan, dan juga Wen Renyu. Wen Renyu. Lu Jian mengedipkan matanya lalu menatap Wen Renyu. Apakah kamu murid pakar pengobatan 1000 tangan? Ketika seseorang menjadi seorang kultivator yang kuat, kadang-kadang mereka mungkin memberi diri mereka semacam nama panggilan yang unik. Banyak pembudidaya tidak dikenal dengan nama aslinya melainkan gelar mereka yang tersebar seiring waktu. Wen Renyu tertegun. Apakah kamu tahu guruku? Iya, tidakkah kamu ingat bahwa kamu datang ke provinsi Heilu dan mengunjungi keluarga Lu? Saat itu pakar pengobatan 1000 tangan menyembuhkan kakekku, kata Lu Jian dengan semangat. Wen Renyu menggaruk bagian belakang kepalanya. Provinsi Heilu, itu sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia tidak dapat mengingat dengan jelas apa yang terjadi saat itu karena dia terlalu kecil. Di samping itu, saya tidak ingat. Benar, di mana guru? Guru telah meninggal dunia, kata Wen Renyu dengan nada rendah. Lu Jian, yang hendak melanjutkan kemudian teringat bahwa Wen Renyu dulunya adalah murid sekte Tai. Dia tahu lebih baik daripada siapapun untuk menyebutkan masalah itu. Perlahan, dia menutup mulutnya dengan ekspresi serius. Kamu harus berhati-hati, akan ada banyak orang yang mengincar nyawamu. Wen Renyu tersenyum. Aku tahu, aku tidak terlalu khawatir sekarang karena aku bersamanya. Mereka semua memiliki kesan yang baik tentang Lin Xiao setelah ledakan yang tiba-tiba itu. Namun, Lu Jian memiliki kesan yang lebih baik sekarang karena dia mendengar apa yang dikatakan Wen Renyu. Lagi pula, untuk menjadi murid dari seorang ahli pengobatan terkenal namun dia mengakui orang lain, itu cukup menarik. Hei, hitung aku di grupmu. Mereka semua menoleh dan menatap wanita muda yang datang. Tubuh Lin Yun sedikit menegang tetapi dia meluruskan tubuhnya dan menatap wanita muda itu dengan ekspresi sedikit bingung. Lin Xiao juga terkejut. Anda? Fan Ling, wanita muda itu, Fang Ling, menjawab sambil menyeringai. Dia memperhatikan Lu Jian dan membentak, jangan mulai dengan latar belakang keluargaku yang baik. Aku tahu bahwa keluarga Fan adalah keluarga besar, tapi aku tidak peduli. Impianku adalah menciptakan kembali legenda kakekku dan menciptakan sebuah organisasi yang kuat, cukup untuk menyaingi keluarga kerajaan. Bibir Lu Jian berkedut. Legenda kakek Fan Ling adalah sesuatu yang telah didengar banyak orang. Dia dikenal sebagai orang yang sangat gila karena prestasinya saat itu. Dan dia ingin membuatnya kembali. Tidak mungkin kamu bisa melakukan itu. Apakah kamu meremehkanku? Tidak, maksudku, tidak mungkin bagimu untuk melakukannya sendiri. Saat itu, Grandmaster keluarga Fan tidak sendirian ketika dia menantang semua keluarga berpengaruh di ibu kota. Lu Jian dengan cepat menjelaskan. Dia tahu bahwa Fan Ling menggunakan tinjunya lebih cepat daripada otaknya, jadi dia perlu menguraikannya terlebih dahulu. Fan Ling mendengus. Tentu saja aku tahu itu. Bukankah itu sebabnya aku ingin bergabung dengan grupmu? Benar, kamu Lin Xiao, kan? Apa impianmu? Impianku. Lin Xiao mengedipkan matanya lalu melihat ke arah istana. Sementara mereka tidak bisa melihatnya karena terlalu jauh, semua orang tahu apa yang ada di arah itu. Dia tersenyum. Aku ingin duduk di sana. Bab 198, Belajar Bersama. Kesunyian. Kelima orang itu, termasuk Putri Lan Yihua, benar-benar terpana oleh pernyataan tiba-tiba Lin Xiao. Meskipun tidak dilakukan secara terbuka, mereka semua mengerti dengan jelas apa yang dimaksud Lin Xiao dengan kata-katanya. Itu gila. Pada akhirnya, Fan Ling tertawa terbahak-bahak. Aku tidak percaya bahwa aku menemukan seseorang yang bahkan lebih gila dariku. Semua saudara dan keluargaku mengatakan bahwa aku gila berpikir bahwa aku bisa melampaui kakekku, tetapi di depanku ada seseorang yang bahkan lebih gila. Benar, aku tidak percaya kamu orang seperti itu. Di sisi lain, Han Jiang menatap Lin Xiao dengan ekspresi serius. Dia tahu arti kata-kata yang disiratkan Lin Xiao dengan sangat jelas. Tidak seperti keduanya, dia memiliki latar belakang yang sangat rendah dan berusaha keras untuk dapat diterima di Akademi Sun Dragon. Namun,
Memikirkan para pangeran sombong yang duduk di singgasana membuatnya muak. Ada begitu banyak hal yang tidak disukainya tentang kaisar saat ini dan juga para pangeran. Jika seseorang dari latar belakang rendah seperti Lin Xiao duduk di singgasana, entah bagaimana, dia mengantisipasi itu. Aku ikut. Mereka semua menoleh ke yang terkecil. Dia menatap Lin Xiao dengan ekspresi dingin. Aku akan mendukungmu. Lin Xiao mengangkat alisnya. Dan apa yang kamu inginkan sebagai gantinya? Aku ingin menjadi orang yang membunuh seseorang. Xia Ye mengerutkan alisnya. Jelas bahwa dengan pangkatnya saat ini, dia tidak akan bisa menyembunyikan suaranya dari orang lain. Akan lebih baik baginya untuk tidak menyebutkan namanya. Dari kelihatannya, Xia Ye memiliki dendam dengan seseorang dari keluarga kerajaan. Sementara Lin Xiao tidak tahu siapa itu, dia mengangguk. Bagaimanapun, Lin Xiao tidak mengenal siapapun dari keluarga kerajaan. Baiklah. Aku juga ikut. Aku ingin melihat bagaimana ide gilamu bisa terwujud dan jika kamu benar-benar bisa mendapatkannya, aku juga akan mendapat dukungan yang kuat, kata Fan Ling sambil menyeringai. Aku akan membantumu. Aku hanya ingin kau ingat bahwa aku, Han Jiang, adalah tangan kananmu. Hei, aku tangan kanannya. Tidak, aku tangan kanan kakakku. Apa yang kamu bicarakan? Aku jelas tangan kanan. Sui Wenyan juga memprotes. Sial, dia adalah yang terkuat di antara kelompok itu. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka mengambil posisi miliknya? Han Jiang memandang mereka bertiga dan mengangkat alisnya. Kita akan bertanding nanti. Huff. Lin Xiao menatap mereka bertiga tanpa daya. Sejak kapan mereka memutuskan bahwa mereka akan menjadi tangan kanannya? Ah, dia hanya akan memikirkannya nanti. Dia menoleh untuk melihat pemuda kurus, Lu Jian. Lu Jian tersentak dan menghela nafas. Dia mengangkat bahu. Yah, aku akan memastikannya dulu. Aku tidak bisa dengan jelas mengatakan bahwa aku akan mendukungmu ketika aku tidak yakin tentang orang seperti apa kamu. Cukup adil. Meski, harus kuakui, tidak satu pun dari keempatnya saat ini, dari mereka yang kusukai. Lu Jian ingin mengatakan pangeran, tapi dia tidak berani terlalu terbuka. Mereka berada di Akademi Naga Matahari dan mungkin ada orang yang mendengarkan percakapan mereka. Putri Lan Yihua menatap Lin Xiao. Seberapa percaya diri kamu? Selama aku bisa bertahan dan menjadi lebih kuat, aku akan bisa mendapatkannya, kata Lin Xiao dengan percaya diri. Dia adalah seseorang yang mendapatkan warisan kaisar, jadi selama dia bisa bertahan, dia percaya bahwa tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Hanya waktu yang akan memberitahu. Putri Lan Yihua mengangkat alisnya. Dia tahu bahwa dia sedang berbicara dengannya, tetapi dia juga tidak ingin melihatnya jatuh. Memutar tubuhnya, dia mengangguk. Aku akan mengikutimu untuk saat ini. Untuk sekarang. Lin Xiao sudah cukup puas dengan jawaban ini. Dia akan membutuhkan orang-orang yang akan mengikutinya dan bersedia melawan keempat pangeran lainnya. Untuk saat ini, dia tidak akan peduli dengan kekuatan mereka dan hanya kepribadian mereka. Padahal, mereka berempat masih dalam tahap body training. Han Jiang dan Putri Lan Yihua keduanya adalah body training peringkat 10 sementara Lu Jian berada di body training peringkat 9. Yang terakhir, Xia Ye berada di body training peringkat 8. Apakah ada kelas lain yang kita miliki hari ini? Tidak. Kalau begitu, ayo pergi ke perpustakaan dan belajar. Perpustakaan. Yang lainnya tercengang. Lin Xiao menggaruk bagian belakang kepalanya. Yah, aku dulu tinggal di desa kecil, jadi aku tidak memiliki pengetahuan sebanyak kamu. Yang lainnya terdiam. Sialan kamu udik desa tapi kamu begitu percaya diri seperti itu. Kamu sangat berani. Kalau begitu, aku akan membantumu belajar, kata Lu Jian sambil menghela nafas. Mengapa dia merasa bahwa pemimpin baru yang dia temukan agak tidak dapat diandalkan? Tapi ya, orang tuanya menyuruhnya menjauh dari masalah jika dia tidak ingin mengikuti keempat pangeran. Tidak perlu melibatkan dirinya dalam pertempuran yang berantakan untuk memperebutkan tahta. Ayo pergi. 4 orang asli sekarang memiliki tambahan 5 orang. Kelompok 9 berjalan ke perpustakaan dan mulai belajar. Saat itulah mereka akhirnya menyadari bahwa pengetahuan Lin Xiao benar-benar berada di dasar. Di antara 9 dari mereka,
dia benar-benar orang yang paling miskin pengetahuannya. Ada banyak hal yang perlu kamu kejar, kata Putri Lan Yihua sambil menghela nafas. Dia memberikan sebuah buku kepada Lin Xiao. Ingat, pengetahuan juga merupakan bentuk kekuatan. Lin Xiao mengambil buku itu tanpa daya. Iya, terima kasih, Putri. Putri Lan Yihua melihat Lin Xiao lagi dan kemudian menambahkan, kamu bisa memanggilku dengan namaku saja. Tidak perlu menggunakan Putri. Baiklah, Lan Yihua. Putri Lan Yihua, sangat halus, haruskah saya memintanya untuk memanggil saya dengan gelar saya? Tapi melihat Lin Xiao, yang sudah sibuk belajar lagi, dia mendorong pikiran itu ke belakang pikirannya. Bab 199, Mempertahankan Sikap. Mereka menghabiskan hari di perpustakaan dan di hari kedua, mereka memiliki latihan fisik, sehingga mereka harus kembali ke kelas. Guru itu adalah seorang pria parubaya yang tampak menakutkan. Dia hanya menyapu pandangannya ke arah siswa lalu menulis beberapa kalimat di papan tulis. Untuk 3 bulan ke depan, kamu hanya perlu melakukan ini selama kelasku. Lin Xiao melihat ke papan dan hampir memuntahkan darah. Apakah guru ini ingin menyiksa mereka? Lari 20 km. 1000 dorong. 1000 duduk. 1000 tarik ke atas. Berdiri di kuda-kuda dengan batu level 1 di atasnya selama 8 jam. Petik 2. Banyak yang ingin menangis, tetapi mereka tidak memiliki air mata. Terlepas dari keengganan mereka, mereka semua mulai berlari di lapangan. Bukan masalah besar bagi mereka untuk berlari sejauh 20 km, tetapi jika mereka harus menambahkan yang lain, itu bisa sangat melelahkan. Lagi pula, batu besar level 1 sangat berat dan meminta mereka untuk tetap dalam posisi yang sama selama 8 jam sama dengan siksaan. Setelah beberapa waktu, mereka semua menyelesaikan 4 yang pertama dan mulai mengambil batu besar itu. Mereka yang memiliki kemampuan fisik yang relatif rendah sudah gemetaran meski baru saja memungut bongkahan batu dan banyak yang tidak mampu memungutnya. Ini cukup berat, gumam Lin Yun, tapi itu masih dalam batasnya. Lin Xiao mengangguk dan kemudian menatap yang lain. Setelah melihat Xia Ye sedang berjuang, dia mengerutkan alisnya. Tampaknya level 1 adalah batas yang biasa bagi mereka yang berada di body training peringkat 8-10. Mereka yang berada di peringkat lebih rendah, yang jarang diterima, bahkan tidak akan bisa bertahan selama 1 jam. Guru memandang mereka dan mengejek. Berdiri tegak, jika kamu bahkan tidak bisa bertahan selama ini, apakah kamu berpikir bahwa kamu layak disebut sebagai jenius? Dan kamu sudah berada di pendirian yayasan tetapi kamu bahkan tidak dapat menahan ini. Lari lagi 10 km. Ya. Mereka yang tidak bisa menahan batu di tempatnya diperintahkan untuk berlari lagi lalu memegang batu itu lagi. Setiap kali mereka menjatuhkan batu, guru akan meminta mereka untuk berlari sejauh 10 km, yang membuat mereka merasa sangat lelah. Lin Xiao mengambil batu itu dan berdiri diam. Baginya, ini sangat mudah. Level tubuh fisikmu adalah 12, jadi tentu saja kamu bisa melewati tahap ini dengan mudah. Cek, bahkan jika kamu harus menggunakan batu besar dengan bobot level 1, kamu bahkan tidak akan gentar. Lin Wu memutar tubuhnya dalam kesadaran Lin Xiao saat dia mengejek tuannya. Lin Xiao terdiam. Bisakah dia meminta lebih banyak berat badan? Tapi mengingat cara guru memandang mereka, sepertinya itu tidak mungkin. Guru melihat mereka semua dan menunjuk beberapa dari mereka. Gerakannya tampak ceroboh tetapi Lin Xiao memperhatikan bahwa mereka yang dia tunjuk semuanya berdiri dengan sangat baik tanpa perlu bantuan apapun. Kalian semua, 237 dari kalian, ubah ke level 2. Lin Xiao, oh. Mereka berubah ke level 2 dan kemudian terus berdiri. Beberapa dari mereka berjuang tetapi sisanya masih bisa mempertahankan sikap mereka. Guru menunggu selama 1 jam sebelum meminta mereka untuk berganti lagi dan lagi. Pada akhirnya, Lin Xiao berakhir dengan batu level 7 dan masih bisa berdiri. Mata banyak murid di sekitarnya sudah membulat saat melihatnya seperti itu. Tampaknya Lin Xiao akan mampu bertahan lama dengan pelatihan itu. Guru memandang Lin Xiao dan menyipitkan matanya. Sebagian besar pendirian yayasan akan goyah di level 6 dan hanya beberapa dari mereka yang bertahan hingga level 7. Namun,
Lin Xiao begitu santai. Dia berjalan langsung ke Lin Xiao dan berhenti di depannya. Saat Lin Xiao berpikir bahwa dia akan diminta untuk berdiri beberapa jam lagi, dia mendengar transmisi suara. "Berat, apa kekuatan tubuhmu?" Lin Xiao mengedipkan matanya. Haruskah dia mengatakan yang sebenarnya? Katakan saja padanya. Lin Xiao berkata, 12. Guru di depannya benar-benar terpana. Dia memandang Lin Xiao dengan tatapan penuh arti lalu meletakkan tangannya di atas batu besar. Memasukkan ki dan mengaktifkan formasi di sana, Lin Xiao tiba-tiba merasa bahwa batu itu sangat berat. "Kamu, berdiri di sini selama 10 jam lagi." 10 jam. Lin Xiao ingin menangis. Bagaimana dengan waktu tidurnya? Yang lain memandang Lin Xiao dan memilih untuk tidak membantunya. Mereka tidak berniat menyusahkan diri dengan membantu pemuda seperti dia. Tak lama kemudian, batas 8 jam telah habis dan hanya beberapa dari mereka yang diminta untuk tinggal lebih lama dan berdiri dengan sikap yang sama. Lin Yun dan yang lainnya pergi untuk makan lalu kembali untuk menemani Lin Xiao. Tentu saja, mereka tidak punya niat untuk membantunya. "Bagaimana kamu bisa bertahan sampai level 7, Wenyan?" Wenren Yu bertanya dengan nada rendah. Sui Wenyan mengangkat alisnya. "Aku sudah melatih tubuh fisikku sampai batas sebelumnya. Begitu kamu melakukan terobosan ke yayasan pendirian, kemampuan fisikmu akan berlipat ganda dari yang sebelumnya, jadi kekuatanku cukup bagus." Wenren Yu menggerakkan bibirnya. Dia sudah berjuang keras ketika guru memintanya untuk tetap pada posisi yang sama dengan batu level 2 itu. Faktanya, mayoritas dari mereka yang bisa bertahan lama akan diminta untuk pindah ke level 2 dari boulder. Jika mereka tidak gagal sekalipun setelah beberapa jam tetapi sudah berjuang, guru tidak akan meminta mereka untuk berubah. Sial bagi Wenren Yu dan Lin Yun, keduanya terlihat cukup mumpuni dan diminta untuk pindah ke level 2. Akibatnya, mereka harus berlari beberapa kali melintasi lapangan karena tidak kuat menahan beban. "Apakah ini benar-benar level 2? Saya merasa ini jauh lebih berat," kata Lin Yun sambil menghela nafas. Dia yakin tubuhnya akan sangat sakit besok. Bab 200, Pelatihan Tubuh Fisik. "Apakah ini benar-benar level 2? Saya merasa ini jauh lebih berat," kata Lin Yun sambil menghela nafas. Dia yakin tubuhnya akan sangat sakit besok. "Tidak, ini tidak sebanding dengan tahap tubuh, tapi lebih seperti peningkatan mulai dari level 7. Apakah kamu tidak ingat bahwa kita harus melewati level 7 saat kita melakukan pemeriksaan saat itu?" kata Sui Wenyan dengan senyum pahit. Kemudian, level 1 sebanding dengan tubuh fisik level 7. Level 2 sebanding dengan tubuh fisik level 7,5. Level 3 sebanding dengan tubuh fisik level 8. Level 4 sebanding dengan tubuh fisik level 8,5. Level 5 adalah sebanding dengan tubuh fisik level 9. Level 6 sebanding dengan tubuh fisik level 9,5 dan seterusnya. Wenren Yu mengedipkan matanya. Kalau tidak salah, kekuatan tubuhnya masih hanya di level 7 dan hanya naik sedikit. Secara internal, dia melolong memikirkan bahwa dia harus menderita dari pelatihan semacam ini lebih lama karena itu. "Ada berapa level?" Sui Wenyan mengedipkan matanya. "Aku tidak tahu." Putri Lan Yihua akhirnya dibebaskan. Dia bisa merasakan tubuhnya sangat lelah setelah latihan saat dia berjalan ke yang lain. Sui Wenyan memberinya sekotak makanan yang disiapkan untuk semua siswa. Dia dengan mudah memilih bagian Pangeran Lan Yihua bersama dengan bagian Lin Xiao. "Apakah kamu melakukannya dengan baik?" Wenren Yu bertanya. Putri Lan Yihua mengangguk dan kemudian menatap Lin Xiao. Dia tahu bahwa guru akan memperpanjang mereka dengan hasil yang lebih baik karena dia mencoba menilai kekuatan mereka masing-masing. Peringkat kultivasi mereka tidak selalu mewakili kekuatan mereka yang sebenarnya. Lagi pula, hanya ada kekuatan minimum yang mungkin dimiliki seseorang pada tahap tertentu, tetapi mereka bisa mencapai lebih banyak. "Aku sudah mencapai level 10, tapi dia bahkan lebih." Putri Lan Yihua memandang Lin Xiao dengan rasa ingin tahu. Di atas level 7, itu akan disesuaikan melalui rune agar tidak mengungkapkan tahapan sebenarnya yang mereka miliki. Dan Lin Xiao jelas yang paling lama ditahan oleh guru di sini. Itu berarti dia pasti lebih kuat darinya, yang membuat rasa penasarannya tumbuh.
Guru memandang Lin Xiao ketika hari sudah malam. Karena batu itu sudah disesuaikan ke level 11, yang merupakan level Lin Xiao saat ini, dia sudah gemetar setelah beberapa jam. Guru melihat dengan puas dan kemudian meletakkan tangannya di atas batu untuk menonaktifkan rune. Cukup, dalam waktu 2 hari, kamu akan langsung mengambil yang terbesar dan mengaktifkan rune ke levelmu. Level saya, Lin Xiao bertanya dengan bingung. Guru kemudian mengirim transmisi suara. Tingkat 11. Lin Xiao mengangguk lalu berjalan kembali ke yang lain. Menyadari yang lain masih menunggunya, dia menggaruk kepalanya karena malu. Maaf membuatmu menunggu. Apa levelmu saat ini? Han Jiang bertanya. Dia selalu menganggap dirinya sebagai seseorang dengan kekuatan fisik yang hebat tetapi setelah melihat bahwa guru hanya memintanya untuk berhenti di level 6 sementara banyak yang lain masih naik ke level 7, itu membuat kepercayaan dirinya menerima pukulan. Lin Xiao mengangkat alisnya. Yah, itu hanya sedikit lebih tinggi. Saya ingin bisa mendapatkan level yang lebih tinggi, kata Han Jiang dengan ketidakpuasan. Dengan senjata besarnya, semakin besar kekuatan fisiknya, semakin dia bisa menggunakannya dengan baik. Dia tidak ingin tidak menggunakan keuntungannya. Jangan khawatir, latihan ini pasti akan menambah ototmu. Besok kita ke perpustakaan lagi. Iya. Kesembilan dari mereka mengobrol satu sama lain sebelum mereka kembali. Sementara itu, Lin Xiao berhasil meminta yang lain di dekat kamar mereka di lantai 3 untuk menjauh sehingga 4 lainnya bisa tinggal di sana. Fan Ling memindahkan kamarnya ke area selatan, yang membuat mereka tahu bahwa mereka dapat berpindah dari satu area ke area lain. Beberapa mahasiswa baru akhirnya memilih pindah karena ingin lebih dekat dengan teman-temannya. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu apa penilaian pertama untuk kita? Penilaian, Lin Xiao bertanya. Lu Jian mengangguk. Ada peringkat yang akan dibuat dalam waktu 3 bulan. Mereka yang bisa mendapatkan peringkat bagus hanya mereka yang cukup kuat dan pasti akan sangat bermanfaat bisa masuk 100 besar. Oh, kamu bisa mendapatkan 10 batu roh per bulan selama kamu bisa masuk 100 besar. Sedangkan untuk 200 teratas, kamu bisa mendapatkan 9 batu roh per bulan dan akan terus berkurang seperti itu, jelas Han Jiang. Lin Xiao mengangguk. Dia sudah mulai terbiasa dengan tambahan 5 orang di timnya. Selain Xia Ye yang sangat pendiam, yang lain tidak memiliki masalah untuk berkomunikasi dengannya dan yang lainnya. Bahkan, mereka semakin dekat seiring waktu yang mereka habiskan bersama. Yah, kalau begitu, tujuan kita adalah 100 teratas. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat masuk 100 besar dengan mudah? Yah, kita harus mencoba. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.